Halo semua, lagi denger podcast Seminggu bareng gua Adriano Kalbi, dan di samping gua udah ada, sebetulnya sih kalau title banyak banget kayaknya. Udah yang bisa menempel dengan orang ini. Tapi kali ini beliau ada dari seorang penulis buku My Rocket Queen. Ini buku udah launching ya? Udah, Agustus. Jadi udah ada di toko buku. Gua mungkin sebelum bahas ke bukunya, gua pengen ngobrol-ngobrol tentang ya kenapa baru sekarang bikin buku. Kalau bikin buku, ini benar, tapi ini original ya? Original. Ini original. Kalau dulu pernah ada 2006 kalau nggak salah ada Alexandria juga novel, tapi itu dari skenario gue sendiri. Walaupun dari skenario gue, tapi itu adaptasi dari skenario. Ini yang pure bener-bener langsung jadi novel. Ya. Kalau ditanya kenapa emang emang susah. Bikin novel tuh susah banget. Ini tuh embrionya ya beneran seperti tahun ceritanya, embrionya dari 91. Jadi ini embrio cerita dari sekitar 20 tahunan yang lalu gitu, dan akhirnya baru selesai tahun ini gitu. Ini My Rocket Queen dari judul lagu kan? Betul. Ketemu Appetite for Destruction, Yes, betul? yes. Ketahuan banget zaman Mas mengarangnya udah ketahuan. Iya. Side B lagu terakhir. Side B-nya lagi yang diangkat. Buat para generasi yang tidak tahu side B itu apa, ya. Jadi dulu ceritanya kaset tuh ada side A, side B. Iya, betul. Dan hits biasanya selalu ditaruh di side A, side B jarang karena orang biasanya nggak khatam tuh dengerin kasetan belakang. Tapi kalau true fans tuh biasanya dia sampai balik kasetnya dan dia dengerin gitu. Dan ini lagu favorit gue di Appetite for Destruction. Jadi bukan Sweet Child O' Mine. Oh, bukan. Bukan. Lagu favorit gue bukan Paradise City, bukan Sweet Child O' Mine, Rocket Queen. Gitu ya, udah jauh. Bukan ini juga ya, apa yang di Terminator 2 tuh? You Could Be Mine. You Could Be Mine nggak ada di album ini. Nggak di album ini ya? Sebenarnya harusnya masuk tapi nggak di album ini. Lu ngomong sama Giggs Gener nih. Giggs Gener ya? Nggak ada di album ini dia. Nggak dimasukin. Tapi dia nggak masuk nggak masuk Use Your Illusion juga. Jadi emang soundtrack aja dia. Soundtrack, betul. Gua tuh seneng banget pas Terminator kan dia pakai si Christian Bale tuh pas dia dewasa kan. You Could Be Mine dibawa lagi, dia bawa tape deck tuh cek aja. Ini ya gue baru baca singkat gitu, kayak ada ternyata perjodohan, anak jenderal, pokoknya sangat orde baru lah. Tapi relation ke generasi sekarangnya tuh gimana? Nah, jadi sebenarnya gini. Waktu itu juga salah satunya penyebabnya adalah itu yang nyangkut di gue tuh itu apa ya relevansinya ya. Tapi ini cerita memang yang kepingin gue ceritain gitu. Terus akhirnya benang merahnya adalah yang ngomongin anak muda. Klise mungkin, tapi maksud gue gini. Gue nemuin satu gitu akhirnya. Dan salah satu yang membuat gue bisa menyelesaikan ini, itu adalah pas gue lagi ngadaptasi Bumi Manusia. Oke. Gue ngadaptasi novel luar biasa itu gitu ya kan, buat film. Akhirnya gue ketemu kenapa gue harus menyelesaikan novel ini, dan bahkan sampai ke format gitu ya. Gue quote unquote sedikit mencuri dari Pramudia Anantatur gitu untuk menyelesaikan novel ini. Kok Bumi Manusia masih tetap bisa relevan ya? Gitu sampai hari ini gitu ya kan, dibaca berulang-ulang, dibaca lagi sama anak sekarang. Apa ya yang bisa gitu membuat itu menjadi terus-menerus relevan. Walaupun gue pernah wawancara Pak Pram seminggu sebelum beliau meninggal. Gue salah satu orang yang beruntung lah waktu itu gitu. Gue pernah wawancara dia seminggu sebelum Pak Pram meninggal. Gue pernah nanya, karya yang relevan itu yang kayak gimana sih? Jawabannya mungkin agak-agak terkesan filosofis, tapi sebenarnya sederhana banget gitu. Dia bilang, yang punya unsur sastra yang kuat dan antropologi yang kuat, itu umurnya panjang. Nah, nah, sastra di situ maksudnya teknik, bukan cuma nulis sastra, enggak. Jadi karya apapun, lo mau bikin apa jokes gitu misalkan, tekniknya bener, lalu antropologi itu adalah relevansi lo sama publik lo, kan sebenarnya kan gitu kan. Kesannya kayak klise ya, tapi bener juga gue bilang, itu yang bakal bikin panjang. Dan Pramudia Anantatur membuktikan. Waktu gue wawancara dia sama dia tuh, dia urban legend banget, koleksi clippingnya dia tuh luar biasa. Terus gue nanya, Pak Pram, clipping udah sampai mana? Dia bilang 8 meter. Dan 8 meter itu bukan ini ya, bukan tinggi ya, panjang. Gue gak tahu tingginya berapa. Jadi kerjaannya dia adalah ngeliping koran. Makanya novel-novelnya Pramudia Anantatur itu terkenal sekali, spesifik, risetnya kuat dan segala macam. Karena dia begitu. Nah, yang satu yang gue pegang, balik nih, gue punya nih unsur si antropologisnya ini gitu ya, ketika gue ngedapetin bahwa ketika lo ngomongin, kenapa sih kayak klise banget ngomongin anak muda terus ngomongin pemberontakan gitu. Iya.
Karena sebenarnya kan sesederhana ini, secara natural generasi yang baru itu pasti akan membawa pembaruan kan? Ya, Ya kan? betul. Itu udah natural, udah Pasti pemberontakan, ya. Nah, pemberontakan muncul kenapa kan itu? Ya. Generasi baru pasti membawa sesuatu yang baru dong. Ya. Itu naturalnya. Pemberontakan terjadi karena yang tua-tua Ya. kagak mau berubah. Ya betul. Kan gitu kan. Ya. Nah, akhirnya pemberontakan jadi seperti relevan, kayak nggak habis-habis. Generasi yang baru pasti akan selalu ada, yang tua yang nggak mau berubah juga akan selalu ada gitu. Nah, itu relevansi yang gua akhirnya temukan. Terus yang menarik adalah ketika novel ini udah selesai, udah lagi dipercetakan, apa gimana ya, lupa gue. Pokoknya lagi dipercetakan. Kalau nggak salah udah selesai proses, Nicky ngeluarin lagu. Ya. High School in Jakarta, Jakarta. ya. Gitu. Lo baca lirik ya. Ya. Dia yang nonton pasti lebih tahu lebih hafal daripada gue. Tapi Ya. kan ada lirik that Marxist girl with marijuana kan. Ya. Buku ini ngomongin ada cewek baca buku Karl Marx Ya. dan ada ngomongin ganja gitu. Ya. Maksud gue, wow gitu. Dan Nicky menceritakan high school-nya dia yang tahun 2000-an mungkin ya kan. Tetap bawa Marxis dan Tetap sama gue menceritakan sekitar tahun 91 nih gitu. Nah, artinya relevansinya masih sangat kuat ternyata. Kenapa? Ya karena itu. Akan selalu ada generasi yang datang baru membawa sesuatu yang baru, yang tua kagak mau berubah. Iya, itu benar. Pasti benturannya dari situ. Itu akan selalu bergulung begitu. Kayak gue mau angkat dikit, ini kan tokoh utamanya naksir kakak kelas kan, dia Yes. ceritanya naksir kakak kelas, apalagi pas sampai dia tahu entah tasnya ya dioprek terus ada kaset ini dengan judul lagu yang di lingkarin gitu, Maracut Queen ini. Terus tapi mereka akhirnya sadar mereka tuh sepupu jauh yang dijodohkan demi kekuasaan itu. Yeah. Nah, kenapa lu bawa Oke, udah dijodohkannya oke, tapi terus kenapa lo bawa ada jenderal rezim Orde Baru? Dan Jadi gini, maksudnya kenapa tidak cukup dijodohkan aja? Gitu? Ya ini dia maksudnya sedikit banyak makanya beberapa mungkin yang lebih tajam ngebaca bisa ngelihat bukan kemiripan ya. Apa yang gue ambil dari Bumi Manusia. Jadi ngambil situasi zaman. Oke. Kan sebenarnya kalau mau ngomong ini dikit ngomongin Bumi Manusia, salah satu sumber inspirasi gue. Itu kalau analis nggak jatuh cinta sama Mengke kan kagak ada ya ceritanya. Iya, benar. Kan sebenarnya kan ini anak umur 17 tahun sama anak umur 16 tahun jatuh cinta gitu ya kan. Terus jadi masalah karena, nah itunya tuh. Nah gue mau menciptakan nuansa seperti itunya gitu. Bahwa mereka dua orang ini jatuh cinta atau bahkan dipaksa jatuh cinta dalam lingkungan yang seperti apa sih? Ya dalam lingkungan yang sekacau itu pada saat itu. Sekeos itu dalam masalah kekuasaan gitu. Orang tua yang berusaha menguasai kehidupan anak muda gitu. Nah makanya perjodohan aja kan udah sesuatu pemaksaan kan. Betul, gitu kan. Udah ada suatu sikap yang otoritatif banget gitu. Nah gue nambahin sebenarnya juga datang dari pengalaman gue ya. Nah ini menarik. Ketika gue ini saking ininya ya, makanya karena ini ngomongin zaman. Dulu gue nggak tahu lo ngalamin apa enggak. Tahun 90-an itu, 91, 90-an, ada jokes yang buat gue bisa menggambarkan betul seperti apa militer masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan orang. Yeah. Lu pasti tahu lah jokes yang ada orang diinjak di bis, terus orangnya nanya. Tapi kan ini jokes 90-an, bukan sekarang sebenarnya. Kenapa waktu itu work sekali di 80-an akhir 90-an? Bapak militer bukan? Kan gitu kan, ditanya gitu. Bukan, punya saudara militer. Bukan, punya tetangga militer. Bukan, jangan injek kaki saya dong. Oh iya. That's the joke. Nah sampai sejauh itu gitu, dulu itu militer itu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah turunannya ke gue adalah, gue nyaris nggak pernah punya temen yang bapaknya ABRI. Iya benar. Nyaris nggak punya itu. Apalagi kalau umpamanya gue mulai gaul dan di lingkungan gue ada, biasa kan, di lingkungan kita pasti ada anak orang kayanya tuh, ya kan, yang menjadi sumber tuh, bawa CD paling baru, mengenalin film paling baru, apa segala macam. Dan itu biasanya dari kalangan militer. Punya akses gitu. Nah, ya gue menangkap itu gitu, Ini kan sebenarnya juga pola ekonomi yang berbeda. Si Sabit datang dari menengah ke bawah gitu ya. Si Sairan karakter ceweknya datang dari menengah atas. Nah, untuk menambah unsur penekanan rezim itu ya, zaman itu ya nggak ada yang lebih tepat lagi buat gue untuk menangkap zaman itu adalah ya militer. Ini nggak usah, jangan sampai nge-spill akhirnya. Tapi gue penasaran kayak kalau memang awalnya suka sama suka, lalu
lalu belajar mengetahui bahwa ternyata mereka dijodohkan, kenapa jadi ada resisten? Nah, ini menarik kan? Itu yang terjadi sebenarnya sama kita gitu. Seolah-olah kan kayak dibiarin. Sebenarnya kan ini analogi yang gue pakai ini dulu. Kita sama orang tua suka gitu kan. Udah kamu mau apa? Mau kuliah seni gitu misalkan gitu kan. Ya udah gitu di jauh-jauh tuh kadang-kadang teman-teman gue kuliah sampai ke mana Seattle gitu ngambil GIT apa segala macam, begitu pulang ke rumah pegang perusahaan bapak ya. Iya, betul. kan gitu tuh. Seolah-olah kayak oh iya bahkan kalian ternyata saling suka. Oh kita mau jodohin juga segala macam, tapi di tengah jalan diatur bahwa ini baru tahu bahwa ini adalah usaha dua keluarga ini untuk mempertahankan bapaknya Saira itu lagi berusaha untuk menguasai pada saat itu adalah gue sebut sih gitu ya, memang pada zamannya Pertamina pada saat itu gitu, dan bapaknya Saira ini adalah wartawan yang pegang koneksi. Iya, resisten terjadi karena mereka mau memaksakan itu, sementara bapaknya tuh itu tuh kompleksitas yang terjadi gitu. Bapaknya sebenarnya nggak pernah suka sama Sabit ini, sama si cowok ini, karena buat dia ini anak apa ini. Kuliahnya aja sekolahnya aja nggak di A1 gitu. Dia begitu di meja makan ditanya, kamu jurusannya apa? A1 pasti? Enggak. Buat bapaknya udah nggak lolos casting tuh. Tapi ibunya gitu kan, para orang tuanya memang terlihat sangat fucked up sekali sih di novel ini gitu. Orang tua tuh sangat menghambat progres banget gitu, karena mereka memaksakan nilai-nilai itu. Jadi itu yang terjadi. Resistensi terjadi karena kita kayak dibonekain nih, itu dia. Ini perjodohan ini, rasa suka kita satu sama lain ini dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Gue nggak mau. Nah, gitu. Terus relevansi pemberontakannya terhadap Gen Z sekarang ini gimana, Mas? Sama ini. Gue ngelihat betul. Kan kayaknya maksudnya orang tua udah lebih open minded. Betul. Kan sepertinya ya, kelihatan sepertinya ya. Mudah-mudahan anaknya nggak marah. Tapi ada anak di kantor yang dia kuliahnya bisnis, gitu, selesai bisnis, terus dia kerja di wahana kreator dong, tempat film kan, gitu kan, PH lah gitu ya, film company lah. Itu ditanya sama satu keluarga, anak kelahiran tahun berapa ya, berarti umurnya udah 1-2 gitu. Itu 2000 masih ditanya gitu. Itu nanti gimana? Kamu bisa hidup apa enggak? Hidupnya tuh gimana? Nggak mau kerja di tempat yang lebih pasti aja. Masih ya, gue bilang masih ditanya kayak begitu, dan anaknya curhat gitu, cerita gitu, gimana ya Mas gitu, gue masih ditanyain begini.